pernah nggak dikepoin banget sama orang gitu kan ya, kira-kira apa sih yang mereka pikirin ya, kamu kayak gimana, terus seperti apa ya, walaupun yang pasti ada sih beberapa orang yang juga nggak peduli gitu kan ya, sebodo amat gitu kan, mau dikepoin kek, mau diapa-apain kek gitu sih. Ya kalaupun ada yang nggak komen gitu kan, ada juga yang berucap dalam hati, nggak diomongin sih gitu kan, tapi ditelan sendiri gitu ya, but that's okay ya, namanya juga human, namanya juga manusia ya kan guys. Di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan baca mengenai apa sih yang ingin mereka ketahui tentang kamu tuh, apa sih yang pingin dikepoin gitu ya, mereka tuh siapa gitu kan. Dengerin baik-baik ya teman-teman ya. Buat teman-teman Taurus sekarang kita baca ya, buat general reading umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, belajar mendengarkan dengan rendah hati, belajar mendengarkan dengan vibes yang positif ya, supaya outcomes-nya pun juga jadi positif dan ya timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Dan sama seperti biasanya ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card ya. Gak perlu pick a card, gak perlu juga pick story teman-teman ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata yang pingin tahu tentang kamu gitu kan, yang kepo banget tuh ternyata bukan cuma satu orang gitu kan, tapi banyak orang. Siapa coba ya, kita baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay with beautiful word for you. Alright ya, di readingan yang pertama buat kamu sekarang kita lihat ya, ini buat teman-teman Taurus ya. Taurus, where are you? Ayo mendekat. Yang bukan Taurus juga boleh ya, cross watcher, silakan dengan senang hati ya. Oke, di cerita yang pertama ya buat kamu, pandangannya tentang kamu ya, pandangannya tentang kamu. Kamu tuh orang yang somehow jadi pandangan apa ya ke orang itu, kamu tuh jadi apa sih, kayak banyak orang yang berharap sama kamu gitu ya. Mereka melihat kamu adalah sosok yang sempurna di matanya mereka ya, seperti itu. Jadi benar-benar sosok yang punya visi yang bagus dalam hidup. Terus juga ya pokoknya oke lah ya, harapannya banyak orang tuh banyak banget yang berharap sama kamu. Orang yang cukup bebas, tegas ya, tapi memang kaku sih. Walaupun gampang bergaul ya teman-teman ya, walaupun gampang bergaul seperti itu. Lalu kamu tuh orangnya kayak gimana ya? Menurut mereka kamu adalah orang yang bebas, punya prinsip sendiri. Kamu juga gampang bergaul dengan orang, tapi memang kamu tuh nggak mau yang namanya dikontrol sama orang lain, dikendaliin sama orang lain ya. Jangan ngarep gitu ya. Kesannya sih semaunya sendiri, padahal enggak sih teman-teman ya, padahal enggak. Karena kamu tuh juga punya aturan untuk diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi mereka ngelihatnya kamu kayak gitu sih teman-teman ya. Dan cukup tanggung jawab orangnya ya, cukup tanggung jawab. Walaupun ya itu dia ya, mungkin kalau buat sebagian orang kamu tuh kayak susah banget sih dikendaliin gitu, seenaknya sendiri, seenak jidat gitu ya, kayak gitu sih. Tapi ya begitulah pandangan orang ya. Dan nekat, kamu tuh orangnya nekat. Nah kayak gitu tuh menurut mereka ya, kamu tuh orangnya kayak gitu. Lalu secara energi menurut mereka ya, kamu tuh bawa dampak seperti apa sih ke lingkungan gitu. Nah dampaknya sih kurang sedikit, kurang bagus ya teman-teman ya, karena mungkin tadi ya karena seenaknya sendiri gitu ya, seperti itu. Banyak lah hal-hal yang juga kamu sembunyikan menurut mereka seperti itu. Lalu niatnya mereka ke kamu tuh buat tahu tuh apa sih, apa yang ingin mereka ketahui ya, seperti ini. Jadi mereka itu kepingin tahu tentang kehidupannya kamu, tentang bener gak sih kalau misalkan kesehariannya tuh kayak begitu gitu. Dan kepingin tahu cerita gitu kan, karena pernah ada cerita bahwa kamu begini nih karena pernah dikhianati sama orang, kamu kayak begini nih karena pernah diperlakukan banget gak adil ya, kayak gitu sih teman-teman. Dan yang pingin tahu atau yang pingin kepo ini punya perasaan ya sama kamu, atau terbawa perasaan, karena gini, kamu tuh orang yang secara typically itu sebenarnya orang gampang banget deket sama kamu karena kamu tuh gampang bergaul. Cuman memang kamu tuh seenaknya sendiri. Jadi tipikal yang cuek-cuek gitu kan, yang misalkan kalau kamu cowok gitu ya, tipikal cuek tuh biasanya cewek tuh kan bener-bener suka ya. Artinya bad boys ya, bad boys gitu. Banyak orang yang tertarik banget gak sih sama bad boys, karena memang dia itu orangnya misterius banget ya, kayak gitu. Nah inilah gitu kan, yang pingin tahu adalah orang-orang yang memang seperti ini gitu ya, merasa kebawa perasaan sama kamu.
terperangkap hasrat naksir ya, kayak gitu-gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ya kepingin tahu lah kehidupannya kamu tuh kayak gimana. Lalu yang sebaiknya kamu lakukan ya apa gitu. Kalau udah tahu nih ternyata kamu yang kepoin kayak begitu gitu. Move on, yuk buka lembaran baru yuk teman-teman ya. Karena memang ada cerita di sini bahwa kamunya masih terjebak gitu, terjebak di cerita-cerita di masa lalu gitu ya, cerita-cerita bersama dengan orang yang lalu gitu. Artinya orangnya udah nggak ada gitu, tapi kamunya masih kepikiran di sana, masih setia banget, masih kepikiran banget, dan masih belum bisa membuka hati. Jadi ya sarannya buat kamu, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah belajar untuk melepaskan hal yang kamu tahu bahwa itu tuh nggak bawa kebaikan buat kamu ya. Jadi ya ayo belajar buka hati ya, buka hati dan belajar buat move on. Oke ya, yang antri banyak tuh. Asik ya. Alright, yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua kita bakalan lihat cerita yang kedua adalah pandangannya sama kamu. Kamu tuh orang yang mengalami pasang surutnya kehidupan dan perubahan kamu tuh banyak banget gitu ya. Ada banyak hal yang terjadi gitu ya di kehidupan kamu dan menyebabkan kamu bertransformasi atau berubah dari seseorang yang kurang baik menjadi seseorang yang mengarah ke arah yang baik. Nah seperti itu. Lalu menurut mereka kamu tuh orangnya kayak gimana? Menurut mereka kamu orangnya egois banget ya, gak mau ngedengerin apa kata orang di sebelahnya kamu, gak mau yang namanya hanya sekedar mendengarkan pendapat gitu tuh nggak mau. Jadi saya enaknya sendiri, jadi kayak pura-pura budak gitu ya, kayak gitu sih. Lalu juga orang yang apa ya, sukanya itu jadi pusat perhatian orang, jadi suka cari perhatian nggak sih ya, kayak gitu. Lalu apa ya, sebenarnya hangat sih orang kalau misalkan bicara itu nyaman gitu, cuman ya nggak kuatnya adalah karena terlalu egois, jadi kayak berpusat ke kamu gitu ya, aku kayak gitu semua gitu. Jadi orang kan kadang-kadang ya yang ngedengerin itu kalau pas lagi ketemu sama orang yang mau mendengarkan, pendengar yang baik sih mereka pasti mau dengerin, tapi kalau enggak kan mereka nganggapnya kayak ih apa sih, kayak saingan banget gitu ya, seperti itu. Lalu menurut mereka ya kamu tuh sebenarnya bawa dampak seperti apa sih ke lingkungan ya? Oh, kalau dilihat di sini sebenarnya dampaknya kurang baik ya. Mereka tuh menganggapnya kamu tuh seperti hidup dengan ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Jadi semuanya tentang kamu, semuanya hanya cerita seputar kamu aja. Kamu bahkan nggak mau dengerin ya ceritanya orang lain. Jadi semua berpusat ke kehidupannya kamu ya, seperti itu. Lalu niatnya mereka ya pingin tahu tentang kehidupan kamu tuh apa sih, apa yang ingin mereka ketahui ya. Niatnya itu apa? Oke, niatnya ini sebenarnya bagus sih teman-teman ya, supaya apa? Supaya kamunya tuh juga mau belajar gitu loh ya. Jadi kalau dilihat di sini growth ini adalah tentang perkembangan diri atau pengembangan diri ya, ya seperti itu. Belajar ke arah yang jauh lebih baik. Jadi apa yang mereka ingin ketahui adalah tentang kehidupan kamu yang sebenarnya. Apakah semua cerita kamu itu benar seperti itu, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi karena pernah ada cerita yang mereka dengar gitu bahwa kamu tuh pernah kehilangan materi itu banyak banget gitu. Jadi dan kamu pernah kehilangan beberapa aspek dalam kehidupan ya, banyak. Dan ini yang menyebabkan mereka benar nggak sih apa namanya ceritanya tuh benar apa enggak gitu ya. Jangan-jangan dia halu gitu. Nah ini sih ya yang mereka mau kepo ya, mau mastiin aja bahwa ceritanya kamu tuh sesuai dengan yang terjadi ya, kayak gitu. Lalu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan? Ya menghadapi kenyataan sih teman-teman ya, lebih ke kayak realistis gitu. Apa yang logis ya, apa yang memang perlu kamu ceritakan diceritakan. Tapi kalau enggak pun ya rasanya enggak perlu gitu loh untuk diceritakan. Dan juga belajar untuk menerima kenyataan gitu ya, belajar untuk menerima kenyataan, move on teman-teman ya. Jangan hanya di awang-awang. Kamu boleh idealis gitu kan, punya mimpi boleh, tapi juga mesti melihat kenyataan itu yang terjadi seperti apa gitu ya. Oke. Menyadari sih, lebih ke menyadari ke diri bahwa manusia tuh punya yang namanya keterbatasan, termasuk kita sebagai seorang manusia ya, seperti itu. Oke, ini cerita kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Right, pandangan mereka ya tentang kamu tuh seperti apa. Kamu adalah orang yang perasa banget, gampang tersinggung ya. Cuman ya kamu tuh sayang banget sama keluarga ya, seperti itu. Dan menurut mereka
kamu orangnya tuh gini, benar-benar kalau misalkan udah punya mau, kamu akan melakukan berbagai macam cara supaya kemauan kamu ini menjadi kenyataan. Cie ya, caranya ini yang kadang-kadang bikin kamu tuh terkesan seolah kamu tuh nekat gitu loh ya, nekat. Terus juga mereka tahu sih kamu tuh pekerja keras, apalagi kalau misalkan dilihat ya di sini cerita-cerita tentang keluarga, bahwa kamu mungkin punya tanggung jawab juga ya di keluarga ya, seperti ini. Jadi ya mereka paham sih posisinya kamu ya seperti ini, cuman ya begitulah. Nah sekarang kita lihat ya, kita coba lihat gali lebih dalam. Kamu udah bawa dampak apa sih? Kamu tuh bawa dampak yang bagus loh ya, dampak energi atau vibrasi yang bagus, karena mereka melihatnya kamu tuh sayang banget sama orang yang kamu sayang. Terharu. Ya, kamu tuh sayang banget sama orang yang kamu sayang, di balik feminimnya kamu, di balik perasaannya kamu, ya kamu tuh benar-benar berjuang buat orang-orang yang kamu sayang. Mungkin ada beberapa cara yang dinilai terlalu nekat ya, tapi mereka bisa memaklumi itu selagi ya kamunya juga bisa mengendalikan diri dengan baik ya. Oke. Lalu niatnya mereka apa sih ke kamu ya, sampai pingin tahu, dan apa yang mereka ingin ketahui tentang emosi kamu yang sebenarnya gitu ya. Mereka ingin tahu bahwa selama ini kamu berjuang untuk orang lain, selama ini kamu mencoba untuk tough di depan orang lain gitu kan ya, bahkan di depan keluarga kamu. Kalau ada ujian, ada hambatan, kamu tuh gak pernah bilang, semuanya serba kamu kepingin selesaiin semuanya sendiri. Kamu mencoba segala sesuatunya tuh yang memang benar-benar kamu keep sendiri gitu loh ya. Jadi mereka berusaha banget gitu untuk tahu yang sebenarnya perasaan kamu tuh kayak gimana sih gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai mereka ini sih lebih mengasihi ya, lebih ke perasaan mengasihi kamu ya, seperti itu. Lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Belajar kasih waktu sih teman-teman ya, ini lebih ke kayak gini. Kalau kamu punya keluarga, cari duit penting nggak? Penting, apalagi kalau misalkan keluarga kamu membutuhkan banget gitu ya. Penting nggak sih? Penting berjuang gitu, penting nggak? Penting banget gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa ketika kamu sibuk dan selalu sibuk, dan kamu nggak sempat untuk menyempatkan diri ya untuk waktu gitu kan, jangan sampai gitu kan amit-amit itu kamu berjuang tapi perjuangan kamu sia-sia. Tahu nggak maksudnya sia-sia kenapa? Karena kadangkala kamu akan kehilangan banyak sekali momen barengan sama orang-orang yang kamu sayang untuk mencukupi segala sesuatu hal yang nggak pernah cukup itu gitu. Karena ketika kita bisa bilang cukup ya, kita akan bisa membalancekan atau menyeimbangkan hidup kita teman-teman ya. Jangan cuman mengejar keinginan ya. Keinginannya kan tapi bantu orang, iya bantu orang bagus gitu kan, tapi kamu juga mesti tahu diri bahwa kita itu manusia, kita punya keterbatasan seperti itu, dan keterbatasan waktu juga ya teman-teman ya, seperti itu. Keterbatasan waktu itu penting banget, karena dengan begitu kita bakalan memanfaatkan setiap hari ya itu untuk menikmati momen bersama dengan orang yang kita kasihi gitu kan, yang bersama dengan orang yang kita sayangi, tapi tetap bisa hidup di dunia ini realistis gitu kan ya. Memang mencari memang kerja, cari rezeki ya carilah gitu, tapi sempatkanlah untuk memberikan waktu, meluangkan waktu untuk orang-orang yang kamu sayang. Karena kalau misalkan kamu kerja keras kayak gimana pun sampai kamu nanti akhirnya amit-amit ya ambruk, sakit dan sebagainya, kamu malah nggak bisa menikmati momen bersama. Justru waktu nggak terasa gitu kan, berlalunya luar biasa. Udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah ternyata udah 40 tahun, udah 50 tahun, 60 tahun, dan ya banyak sekali hal yang hilang gitu ya. Jangan sampai ya. Oke, teman-teman. Alright, ini bacaan buat kamu teman-teman Taurus ya. Penting gak sih pandangan orang mengenai kita ya? Penting gak penting sih teman-teman ya. Pentingnya bisa jadi sarana introspeksi kita gitu kan, tapi kita juga gak boleh namanya larut di dalamnya. Karena ya seperti apapun pendapat orang mengenai kita, sebenarnya hal yang paling penting adalah pandangan kita mengenai diri kita sendiri itu seperti apa. Oke ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan tema yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.